warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Diarani. Selamat datang di podcast The Extraordinary National BMKM FK UNAN. Ekspresikan cerita seru, tuntas Ika Mabini. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai Ika Mabini, teman-teman. Kali ini aku ditemani oleh narasumber hebat kita nih. Selamat datang Kak Suci. Apa kabarnya hari ini, Kak? Terima kasih ya, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya Kak. Nah, mungkin teman-teman yang nonton pada kepo nih, siapa sih Kak Suci ini? Nah, mungkin boleh Kakak perkenalkan diri nih, Kak. Terima kasih ya. Sebelumnya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Suci Amira dari Kebidanan 2020. Alhamdulillah, pada periode sebelumnya 2023-2024 pernah diamanahkan menjadi staf Kasrat Ika Mabini. Oke, wah, jadi keren banget Kak Suci ini, teman-teman. Merupakan anggota Kasrat dari Ika Mabini Nasional ya, teman-teman. Sebelumnya Kak, di Ika Mabini Kakak berada di divisi Kasrat ya Kak ya. Nah, kira-kira nih Kak, apa alasan Kakak yang ada saat Kakak untuk memilih divisi ini? Kan di Ika Mabini itu banyak tuh Kak divisi yang lain. Nah, kenapa harus Kasrat gitu Kak? Oke, jadi sebelumnya itu dia waktu pendaftaran fun fact-nya tuh aku nggak milih Kasrat, jadi milihnya PSDM. Tapi mungkin atas pertimbangan dari kepengurusan sebelumnya dan wawancara, mungkin itu aku diluluskan di Kasrat. Tapi aku ini sebagai belajar gitu ya, wadah untuk belajar gimana sih sekiranya Departemen Kasrat ini berjalannya. Karena juga sebelumnya di organisasi-organisasi kampus aku juga belum pernah nih ada di Departemen Kasrat, jadi benar-benar baru belajar. Oh gitu ya Kak ya. Oh ya Kak, udah berapa lama nih Kakak di Ika Mabini ini? Berapa sebelumnya pas udah habis satu periode ini tuh sebelumnya udah pernah juga? Sebelumnya aku belum pernah di Ika Mabini, tapi pernah ngejalanin tender dari Ika Mabini sendiri. Jadi cuma satu periode di Ika Mabini. Oke, mungkin boleh nih Kak, Kakak sharing pengalaman Kakak untuk mencapai Ika Mabini Nasional ini Kak, dari tahap awal mendaftar hingga udah jadi demis istilahnya ya. Oke. Jadi sebelum aku memutuskan untuk daftar Ika Mabini, Himabi Kebidanan UNAN itu pernah menjalankan tender namanya NCMSI, kan? National Camp Midwifery Student Competition, yang merupakan sebuah program besarnya Ika Mabini. Nah, aku jadi salah satu panitia saat itu. Jadi banyak juga berbincang sama kakak-kakak Ika Mabini. Kayaknya seru deh, itu kan bisa punya kenalan dari instansi lain, bisa berbagi pengalaman, itu juga waktu SMSI juga ketemu sama teman-teman dari instansi lain. Kayaknya seru kalau misalnya bergabung di suatu organisasi yang bisa ngobrol langsung dengan mereka. Jadi aku tertarik untuk lanjut ke Ika Mabini pada periode berikutnya. Oh, nah mungkin teman-teman yang nonton bisa nih mengikuti atau terinspirasi dari perjalanan Kak Suci ini untuk jadi Ika Mabini. Kira-kira nih Kak, apa nih program Kasrat atau Ika Mabini sendiri yang bermanfaat untuk kita nih Kak, yang sebagai mahasiswa ya? Oke, kalau dari program Kasrat itu sendiri itu ada namanya Formabi, di mana Formabi itu merupakan wadah untuk mahasiswa kebidanan Indonesia untuk bisa berdiskusi satu sama lain dan mengundang narasumber terpercaya. Contohnya itu kepala IBI, ketua IBI gitu ya, ketua IBI Indonesia ataupun ketua IBI dari daerah-daerah gitu kan. Nah, kan kita mau ya untuk berdiskusi secara langsung kepada stakeholder yang hebat gitu. Jadi adanya Formabi ini. Dan juga kalau salah satunya untuk bisa mengasah inovasi, berpikir kritis, itu kita bisa ikut NCMSC yang sebelumnya pernah kita laksanakan di UNAN, yaitu National Camp Midwifery Student Competition. Ini merupakan acara lomba yang diadakan oleh Ika Mabini yang diikuti oleh seluruh mahasiswa kebidanan Indonesia. Nanti ada tuh beberapa perlombaan yang bisa kita ikuti, contohnya misalnya literatur review atau artikel atau esai. Nggak hanya secara akademis, ada juga seperti lomba poster atau video edukasi gitu. Terus selama di Kakak berada di Ika Mabini Nasional, ada nggak Kak pengalaman menarik atau hal-hal yang menarik yang Kakak alami? Terus atau pengalaman yang memorable banget gitu Kak, yang berkesan, yang sampai sekarang tuh sulit banget untuk dilupakan? Boleh di-sharing gitu Kak? Terima kasih sebelumnya. Pertama kali itu
pas aku mendaftar Ikamabi itu dianjurkan untuk mengikuti Munas. Nah itu pertama kali aku pergi jauh berdua dengan temanku Rahmi, dan itu pertama kali juga ketemu sama teman-teman yang dari instansi lain. Jadi kayak wah ternyata keren banget loh jalannya Ikamabi ini. Kita bisa tahu dari Munas itu kan gimana sebuah wadah yang mana kita berdiskusi gimana sih kita bawa organisasi ini 1 tahun ke depan dan apa yang sudah dijalani oleh kepengurusan sebelumnya gitu. Jadi di sana kita tahu gimana sih jalannya dari Ikamabi ini sebelumnya, dan ternyata itu keren banget apa yang sudah dijalani dari periode sebelumnya, dan aku semakin semangat buat bisa ikut andil dalam periode berikutnya. Oke. Wah, menarik sekali nggak sih ya teman-teman? Jadi udah pada tertarik belum masuk Ikamabi nasional? Nah, oh ya Kak, kira-kira kapan nih open recruitment dari Ikamabi nasional sendiri Kak? Nah, kalau untuk pastinya mungkin karena aku sekarang udah di Indonesia, nah bisa dipantengin ya sekali promosi, bisa dipantengin Instagram Ikamabi. Biasanya di situ nanti ada informasi terkait open recruitment-nya, dan ada beberapa hal yang biasanya bisa disiapkan, misalnya kayak surat rekomendasi dari kampus sebelum kita melaksanakan wawancara untuk bisa ikut ke join ke Ikamabi itu sendiri. Oke. Nah, bagi teman-teman yang berminat boleh pantengin ya teman-teman IG dari Ikamabi nasionalnya untuk kapan open recruitment dari Ikamabi nasional. Nah, oke Kak Suci, mungkin sampai di sini dulu sharing-sharing kita. Kalau dilanjutin bisa sampai besok pagi nih Kak. Terus terima kasih juga untuk Kak Suci atas kehadirannya untuk hadir di podcast Express kali ini. Terus sekali lagi makasih banyak ya Kak. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Di sini aku Dea dan Kak Suci izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in the next podcast. Bye bye.